Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nismawati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Video ini adalah postulasi akademis berdasarkan hasil kompilasi teoritis dan praktis selama proses tutorial. Adapun materinya direduksi dari 3 mata kuliah, yaitu Seni Anak di SD, Pendidikan Anak di SD, dan juga Perspektif Global. Poin yang saya akan jelaskan yaitu tentang apa itu perspektif global, mengapa harus memahami perspektif global, dan manfaatnya bagi perspektif lokal dalam memahami pelestarian kebudayaan lokal, khususnya seni tradisi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan juga diarahkan untuk kepentingan global. Memahami perspektif global sangat penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, di dunia ini yang semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain, masalah dan peristiwa di satu bagian dunia dapat memiliki dampak yang signifikan pada orang dan komunitas di bagian lain dunia. Misalnya, krisis keuangan di Amerika Serikat dapat mempengaruhi pasar saham di seluruh dunia. Perubahan iklim di suatu wilayah juga dapat mempengaruhi iklim dan lingkungan di seluruh dunia. Dengan memahami perspektif global, kita dapat lebih memahami bagaimana tindakan keputusan yang akan diambil dari suatu kelompok atau komunitas. Makanya dari itu kita harus memahami yang namanya perspektif global. Memahami perspektif global sangat penting dalam memahami isu pelestarian kebudayaan lokal, termasuk seni tradisional. Ini karena seni tradisional seringkali memiliki nilai dan signifikasi yang mendalam bagi komunitas dan budaya lokal. Dan memahami perspektif global dapat membantu kita lebih memahami dan menghargai nilai-nilai ini. Misalnya, seni tradisional dapat menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya suatu komunitas. Dan memahami perspektif global dapat membantu kita lebih memahami dan menghargai nilai-nilai ini. Dengan melihat seni tradisional dalam konteks global, kita dapat lebih memahami bagaimana itu terkait dengan seni dan budaya lain di seluruh dunia. Dan kita dapat bekerja untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan kerjasama antara komunitas dan kebudayaan yang berbeda. Selain itu, memahami perspektif global juga dapat membantu kita mengidentifikasi ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh seni tradisional, dan kita dapat bekerja untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih inklusif untuk mempekerjakan dan melestarikan seni ini. Baik, kemudian kita akan ke poin inti pendidikan seni yang menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu apa itu seni dan seniman, kemudian apa itu indah dan keindahan, dan 4 jenis keindahan juga contohnya. Kemudian perbedaan seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni sastra. Baik, kita akan bahas satu persatu. Seni. Seni merujuk pada karya atau hasil karya yang dibuat dengan tujuan estetis, seperti lukisan, patung, musik, teater, dan sastra. Seni dapat dibuat oleh individu atau kelompok dan dapat mencangkup berbagai media dan teknik. Sedangkan seniman adalah individu yang membuat seni dan mereka seringkali memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam bidang mereka. Seniman dapat menciptakan karya seni sebagai bentuk ekspresi pribadi untuk membagikan ide, emosi kepada orang lain. Keindahan adalah konsep yang kompleks dan subjektif yang dapat merujuk pada hal-hal yang dianggap menarik atau memikat secara estetis. Keindahan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seni seperti lukisan, patung, musik, teater, dan sastra. Dan juga dapat ditemukan dalam alam seperti kalau matahari terbenam atau tanaman yang indah. Berikut ini adalah 4 jenis keindahan. Yang pertama, keindahan alam. Kedua, keindahan jasmani. Ketiga, keindahan moral. Kemudian yang keempat adalah keindahan intelek.
Adapun contoh dari keindahan alam bisa dilihat seperti di gunung, kita bisa melihatnya di matahari tenggelam, kemudian keindahan pantai dan lautan. Kemudian keindahan jasmani. Keindahan jasmani dapat dilihat dari raut wajah seorang manusia, penampilan fisik, dan lain-lain. Kemudian keindahan moral. Keindahan moral dapat dilihat dari pembawaan, sikap, dan pribadi seseorang. Kemudian contoh dari keindahan intelek yaitu merupakan keindahan yang merujuk pada kecerdasan dan pengetahuan seseorang. Seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni sastra semuanya termasuk dalam kategori seni. Tetapi mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam bentuk, media, dan cara mereka disampaikan. Seni musik sendiri melibatkan komposisi suara yang diatur dan diatur dalam bentuk yang dapat didengar. Sedangkan seni tari melibatkan gerakan tubuh yang diatur dan diaturnya dalam bentuk yang dapat dilihat. Kemudian seni rupa melibatkan pembuatan karya seni yang dapat dilihat seperti lukisan, patung, dan gambar. Kemudian yang terakhir seni sastra melibatkan karya-karya yang ditulis seperti puisi, drama, dan prosa. Baik, kemudian poin inti pendidikan anak di SD. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu apa itu pendidikan, kemudian seberapa penting pendidikan seni diterapkan di sekolah dasar, kemudian apa hubungan pendidikan seni terhadap pengembangan kualitas intelektual, mental, dan spiritual peserta didik, dan yang terakhir, cara kita melestarikan warisan budaya khususnya seni tradisi. Pendidikan. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar di mana pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap diperoleh, diterapkan, dan dikembangkan. Ini melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui berbagai metode termasuk pengajaran, pembelajaran, dan penelitian, pendidikan dapat terjadi di dalam maupun di luar kelas dan dapat terjadi di berbagai tempat termasuk sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Pendidikan seni sangat penting dalam kurikulum sekolah dasar karena membantu mengembangkan keterampilan dan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Untuk melestarikan warisan budaya, khususnya seni tradisional, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, mendukung seniman dan pengrajin lokal dengan cara membeli karya seni yang mereka buat. Produk kerajinan dari seniman dan pengrajin lokal adalah cara yang baik untuk mendukung pekerjaan mereka dan membantu mempertahankan tradisi. Kemudian yang kedua, mempromosikan seni tradisional. Mempromosikan seni tradisional ini bisa melalui media sosial, acara, atau bentuk promosi lainnya. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk mempertahankan dan menghargai juga mendukung seni tradisional. Baik, itulah materi yang saya jelaskan di video ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.